sekarang mohon maaf, tidak rahasia lagi ya, tidak rahasia lagi. Turu di bumi Indonesia, bangsa Indonesia, tidur di negara Indonesia harus bayar ya, harus bayar. Bangsa Indonesia minum di bangsa Indonesia harus bayar. Lah ini sebuah hal yang ironis menurut saya. Jadi tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulya. Saya sering melantunkan uluk salam saya yang diawali dari Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulya. Hong berarti kita dari hidup sampai dengan ngadep, karena huruf Jawa itu ada 20 ya. Dari hono sampai dengan mogo botongo, ngadep ngarsaning Gusti, ngo itu yang kata terakhir atau kayak kalimat yang terakhir, ngadep kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, artinya kita perlu kesempurnaan hidup. Dengan apa kesempurnaan hidup? Ya kita wilahing jati itu ya bertongkat tauhid secara mudahnya. Pokoknya kita percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan kita di muka bumi ini untuk berdharma atau untuk melakukan kewajiban hidup begitu. Wilahing jati nuhuni itu hanya mutlak, nuhuni itu mutlak. Perilaku kita, tindakan kita adalah mutlak. Mungkin kalau dikaitkan dengan kata Pak Kiai saya, hidupku, ibadahku, dan matiku hanya untuk Tuhan seru sekalian alam dengan lantaran nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah, selayaknya dulu itu Kanjeng Nabi Muhammad ya nuhuni hajat-hajatipun Kanjeng Nabi terdahulu, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi terdahulu, pokoknya disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, umpamanya seperti itu. Lalu perjuangan Diponegoro, Pangeran Diponegoro dan sebagainya sampai dengan Patimura dan sebagainya ke sana disempurnakan oleh Pak Karno atau Presiden Soekarno. Lah ini sebuah kasunyatan yang perlu kita hayati, lalu kita hajati begitu. Yang jelas kita perlu menghayati ya dihajati. Jadi kita menghayat lalu kita menghajat. Lah dalam rangka ini saya sudah sering kali ya menerima petunjuk namun belum pernah melaksanakan. Artinya saya mendapat petunjuk ideal pemukiman terkait dengan konten yang kemarin saya punya rencana ya akan mendirikan atau membuat sebuah yayasan atau membentuk sebuah yayasan yang saya beri nama Yayasan Dharmanata Nusantara. Dan demi Tuhanku, ini juga saya menerima petunjuk di Sendang Bengkung yang intinya petunjuk itu tidak cuma diterima namun harus dilaksanakan. Seperti yang sudah, Pancasila itu adalah petunjuk, namun sekarang Pancasila itu tidak dilaksanakan, tidak serta-merta dilaksanakan. Karena apa? Kasunyatanya Pancasila sekarang hanya sebagai dasar, sehingga tidak pernah ada sebuah bukti pelaksanaan yang nyata. Sebuah bukti pelaksanaan yang nyata maksud saya adalah seperti bagaimana orang berketuhanan. Perketuhanan tentu mesti berkemanusiaan. Berkemanusiaan mesti tandanya adalah mau bersatu, mau bermusyawarah. Dan lalu untuk apa bersatu? Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah selama ini hanya sebagai wacana saja, sebagai taruhlah prolog saja. Kita negara yang berdasarkan Pancasila, yang berasas Pancasila, namun endingnya tujuan kemana taruhlah. Kalau dulu kan Pak Harto, bukan saya memuji ya, namun kasunyatanya Pak Harto itu era tinggal landas ya, ada repelita. Lah ini kan terencana. Lah kalau sekarang kan, kalau saya ngomong acak awur-awur mungkin saya nggak pas ya, karena beliau-beliau sudah mempertimbangkan, sudah pandai dengan kata-kata reformasi. Lah reformasi ini pun saya telah kemarin mendapat petunjuk, saya sampaikan bahwasanya reformasi sudah jelas tidak jadi. Lah lalu bagaimana?
adalah resolusi, resonansi, dan rekonsiliasi. Resolusi, lalu resonansi, dan rekonsiliasi, semestinya begitu. Namun saya sampaikan kan, saya bukan MPR, saya bukan lembaga tertinggi negara, saya bukan DPR, saya hanya orang spiritual yang patut semestinya saya itu menyampaikan kepada legislatif dan eksekutif dan mungkin beberapa orang yang punya kompeten di negara ini. Namun saya tidak ada akses ke sana. Kalaupun ada akses, paling ya katanya dan terjadi pengabaian. Sebab selama ini yang saya temui orang-orang penting ya, orang-orang yang saya pandang penting, rata-rata ketika mendekat ya keperluannya saja. Setelah keperluan selesai ya sudah, saya dianggap apa untuk masukan kepada hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan atau demi mercusuar dunia Nusantara, tidak ada akses untuk diterima olehnya lah. Kami pun memaklumi karena kondisi sekarang ya, terkontaminasinya kondisi ya saya memaklumi. Lah saya dalam hal ini saya akan menyampaikan bahwa petunjuk itu adalah tidak hanya untuk diterima seperti Pancasila, namun mesti dilaksanakan. Dalam rangka itu, dalam rangka saya pelaksanaan hajat-hajat leluhur Nusantara, saya pernah mendapat petunjuk adalah Indonesia mesti mengadakan ideal pemukiman. Nah, karena saya tanpa ada respon dari eksekutif maupun legislatif ya, atau para konglomerat yang sinergi dengan saya, sehingga saya single parent taruhlah, atau saya maju sendiri, saya mencari kaum-kaum yang hidupku, ibadahku, dan matiku untuk bangsa dan negeri ini, untuk bangsa dan negara ini. Saya mengajak kepada siapapun, saya punya tujuan, bukan rencana, tapi saya punya tujuan akan mendirikan yayasan seperti dalam konteks kemarin, Dharma Nata Nusantara lah. Lalu untuk apa? Saya programnya bukan berarti saya ingin dipuja dan sebagainya, setulus-tulus saya dengan tidak ada niat sedikit pun, tapi uluk salam mulia ini kan dengan tidak ada niat sedikit pun, dengan siap saling menolong, dengan niat bahu-membahu ya, menjunjung tinggi kemuliaan manusia, saya berniat akan mendirikan sebuah yayasan Dharma Nata Nusantara lah, yang bergerak di bidang apa? Programnya adalah Gayatri, gerakan anti tunatanah dan tunarumah Indonesia ya. Lah sekali lagi saya hanya akan berkata-kata dengan orang yang mau hidupku, ibadahku, dan matiku untuk bangsa dan negara ini, untuk meneruskan hajat-hajat leluhur Nusantara. Rata-rata sekarang kan hanya rencana namun tidak ada pelaksanaan. Lah saya mengajak untuk pelaksanaan, walaupun satu itu adalah lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Lalu kalau saya ditanya, saya telah hidupku, ibadahku, dan matiku untuk bangsa dan tanah air ini. Sampai sekarang saya pernah mengatakan ya, bukan sedang a priori, sampai sekarang jangan sampai setiap hari saya tidak memberi, walaupun ibaratnya Rp1. Dan jangan sampai rumah saya atau tempat tinggal saya, tempat singgah saya nggak punya rumah lah taruhlah, tidak ada orang yang saya perbuat sebuah kebajikan atau amal kalau kata Pak Kiai. Jadi sampai sekarang pun saya masih janda-janda tua ya, walaupun satu tetap ada singgah di rumah saya tempatkan ya, di tempat singgah saya yang saya maksud untuk saya openi, bukan dipelihara tapi openi. Di openi itu kan ya diberi kesejukan, diberi motivasi, diberi ya taruhlah nasihat-nasihat, arahan dan sebagainya. Lah ini kasunyatan boleh di-cross check, artinya saya tidak hanya kenyas godong tok atau kemeranya somong etok, tapi saya telah melakukan setiap harinya. Dan berapa, mohon maaf, anak asuh saya, berapa pula taruhlah orang yang di bawah pengampuan saya, walaupun saya miskin tapi saya berbuat, lah taruhlah itu lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Dan saya akan mengingatkan, sekali lagi saya sering mengatakan bahwa wong urip durung dianggep urip, nang sing gawe urip kelamun durung migunani tumrap sepepadaning urip. Yang saya maksud, orang hidup belum dianggap hidup oleh yang menciptakan hidup manakala belum berbuat atau belum berbuah, belum berbuat kebajikan, belum berguna,
bagi sesama hidup. Lah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi saya mengajak kepada kaum yang lemah ini, kaum seperti kita, kaum rakyat jelata, ya taruhlah, mari kita bersatu pandu, bukan bersatu padu, tapi bersatu pandu, kita saling memandu bagaimana ini bisa terwujud, ya. Bagaimana ini bisa terwujud. Lah, yang saya maksud, mengapa saya perlu yayasan? Karena segala sesuatu di negara yang tentunya sah, ya, legal standingnya atau taruhlah kesahannya, atau kita perlu payung hukum. Jadi program ini atau niatan ini adalah perlu payung hukum, ya. Yang namanya yayasan menurut saya adalah sangat tepat, dan ini saya dawuh atau petunjuk dari Sendang Bekung. Jadi yayasan ini saya beri nama adalah Yayasan Dharma Nata Nusantara. Lah, nanti saya kasih nomor telepon saya taruhlah di deskripsi. Mungkin siapa yang mau bergabung taruhlah sesungguh-sungguhnya taruhlah, walaupun kita kecil itu berbuat, daripada kita punya rencana besar tapi tidak berbuat. Taruhlah kita mampu mengentaskan 3 orang saja, apalagi sampai ratusan, apalagi sampai ribuan, ya dambaan kita. 1-2 orang saja kita telah berbuat atas petunjuk hajat-hajatnya leluhur daripada tidak sama sekali. Lah, lalu bagaimana program saya? Saya akan menguraikan sedikit bahwa di Cilacap, wilayah Cilacap Banyumas itu masih banyak tanah yang satu ubin itu adalah 14 meter persegi. Itu harganya cuma 1 juta atau maksimal 1.500.000 sudah di tepi jalan. Pokoknya akses itu mobil. Lah, bagaimana caranya? Saya tidak mungkin akan memberikan begitu saja kepada sesama. Otomatis karena kita juga bersusah payah, nanti dengan cara mengangsur, bukan mengkredit, ya taruhlah mengangsur dengan ukuran yang ideal dalam arti, ya kalau baru berumah tangga ya kurang lebih 4x10 ini sudah 1 kamar mandi dan dapur, ini udah cukup lah. Ini merupakan pondasi, artinya setiap manusia itu perlu punya papan, ya, papan, sandang, dan perumahan. Lah, ini kan sekarang mohon maaf tidak rahasia lagi, ya, tidak rahasia lagi. Turu di bumi Indonesia, bangsa Indonesia, tidur di negara Indonesia harus bayar, ya, harus bayar. Bangsa Indonesia minum di bangsa Indonesia harus bayar. Lah, ini sebuah hal yang ironis menurut saya. Jadi intinya saya mengatakan bahwasanya mari kita bersatu pandu, ya, bagi yang cocok walaupun Rp1, Rp2 akan saya laksanakan untuk membeli tanah taruhlah nanti dengan cara diangsur umpamanya 3 tahun atau 5 tahun maksimal 100.000 per bulan umpamanya, tapi setiap hidung manusia itu punya tanah. Lalu bagaimana rumahnya? Ya, kita bagaimana kita nanti secara gotong royong atau bahu-membahu, atau saya tidak akan menvlog seperti developer, namun bagaimana caranya umpamanya kita gendu-gendu rasa dan tidak ada unsur paksaan, lalu tidak ada unsur sita. Manakala mengangsur, ya sudah dia nggak cocok, ya kembali duit penuh gitu loh. Artinya manakala belum bisa melunasi sampai dengan tahap yang harga atau ketentuan rupiah yang ditentukan, itu saya anti cabut sistem. Cabut sistem itu ya dicabut, uangnya hangus, nggak ada. Tetap saya ngopeni lagi kepada siapa yang mau, saya alihkan dan mengganti rugi kepada orang yang telah mengangsur. Lah, ini sebuah rencana saya yang mungkin nanti saya perlu beberapa orang, karena walaupun ngotot mendundung, mari kita junjung tinggi budaya adiluhung ini, belum tentu ketika praktek itu akan mau. Lah, jadi bagaimana kita mengajak kepada semua saja yang tidak berpikiran nista, tidak berpikiran nistip, namun pikiran yang sehidupnya, seibadahnya, sematinya hanya untuk kepentingan hajatnya leluhur Nusantara. Sekali lagi, hidupku, ibadahku, dan matiku untuk melanjutkan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah, siapapun monggo menghubungi saya manakala yang setuju, nanti kita bersinergi. Rencana saya segera mungkin akan ke notaris untuk bertanya-tanya, konsultasi, manakala memungkinkan nanti saya juga share lagi. Lah, sekali lagi dalam konten ini saya adalah tahap pelaksanaan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Jangan sampai bangsa ini tidur di bangsa ini harus bayar, bangsa ini minum di bangsa ini taruhlah. Kalau zaman Majapahit konon cerita atau kecilnya saya saja, itu setiap rumah menyediakan air putih, ya, untuk manakala jaga-jaga
manakala ada orang yang di perjalanan tinggal minta atau ambil saja. Namun karena nista dan nistipnya si kaya raya, ya, nista dan nistipnya si kaya raya atau orang ingin kaya, sehingga sekarang policy atau kebijakan yang seperti ini telah berubah serba duit, ya. Jadi intinya mari kita secara seksama bersatu padu dalam niat yayasan saya, siapa yang setuju kita seksama melaksanakan untuk hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Terima kasih.